Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A IKM 4B ingin menyampaikan materi mengenai kontribusi Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan riset. Ilmu pengetahuan secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ilm, yang berarti mengetahui hakikat sesuatu dengan sebenar-benarnya. Dalam perspektif Islam, ilmu sendiri diartikan sebagai pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh dari para ilmuwan muslim atas berbagai persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Menurut Horton and Chister, ilmu pengetahuan merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji dan dilakukan secara sistematis menurut urutan setiap tahap secara teratur berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedur tertentu. Jenis-jenis ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu dalam Islam secara umum dikategorikan menjadi 3 jenis, yakni ilmu metafisika, ilmu matematika, dan ilmu-ilmu fisik. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pengetahuan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ilmu nakliyah yang bersumber dari syara dan ilmu akliyah yang bersumber dari pemikiran. Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, sehingga dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk senantiasa mencari ilmu, salah satunya pada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Perspektif Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan riset. Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Islam juga tidak pernah memisahkan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Hal tersebut terlihat dari adanya pengakuan dari 2 ayat yang bersumber dari Allah, yaitu ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Bahkan menurut ulama terdapat 750 ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang alam beserta fenomenanya dan memerintahkan manusia untuk mengetahui dan memanfaatkannya. Manusia sendiri sebagai hamba Allah diamanatkan sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Tugas penting manusia ada sebagai khalifah yaitu memelihara bumi dari pengerusakan secara sengaja dan kerusakan yang disebabkan oleh alam, sehingga bumi dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Yang kedua, kewajiban manusia untuk selalu menciptakan perdamaian dengan penuh cinta, kasih, dan menghindari pertumpahan darah. Hal ini sejalan dengan visi risalah Islamiyah untuk selalu menebar rahmat kepada alam. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190-191, manusia diperintahkan untuk mempelajari iptek karena manusia adalah makhluk yang berakal dan memiliki kemampuan. Islam tidak akan menghalangi kemajuan iptek dan tidak bertentangan dengan teori pemikiran modern selama perkembangan ilmu pengetahuan yang ada tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Untuk mengembangkan berbagai bidang ilmu pengetahuan, Islam mengajarkan kepada manusia untuk melakukan nazar. Nah, nazar yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak hanya mengobservasi seluruh hal yang ada di alam semesta, melainkan juga memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, Islam dapat menjadi agama rahmatan lil alamin. Dinamika ilmu pengetahuan dalam Islam dari masa ke masa. Yang pertama yaitu pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini ilmu pengetahuan berkembang cukup pesat karena pemerintah mendukung pengembangan ilmu pengetahuan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk menuntut ilmu. Pada masa ini juga didirikan sekolah-sekolah di kota-kota besar Islam. Selain itu, terdapat penambahan ilmu dari daerah-daerah taklukan Islam. Setelah runtuhnya Bani Umayyah beralih ke Bani Abbasiyah. Pada masa ini Islam mengalami kejayaan, yaitu tepatnya pada Khalifah Al-Ma'mun dan Khalifah Harun Al-Rasyid. Pada masa ini juga berkembanglah disiplin-disiplin ilmu dan juga penemuan cendekiawan muslim di bidang ilmu pengetahuan dan riset. Ada juga program penerjemahan pada masa pemerintah Khalifah Al-Ma'mun dari bahasa Yunani, Romawi, dan sebagainya ke bahasa Arab untuk dipelajari oleh cendekiawan muslim. Selain itu, buku-buku teks juga banyak yang ditulis dan disadur oleh bangsa Barat ke dalam bahasa Latin dan Inggris. Alat praktek juga berkembang semakin canggih.
Terdapat beberapa faktor pendorong kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah, antara lain: 1. Karena adanya kekayaan yang melimpah dari perdagangan maupun pertanian sehingga dapat memudahkan dan merealisasikan ilmu pengetahuan. Yang kedua, perhatian beberapa khalifah cukup besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kecenderungan umat Islam dalam menggali ilmu pengetahuan cukup besar. Yang keempat, kondisi masyarakat Irak yang terus mendesak untuk melakukan penataan dan pengairan sungainya. Yang kelima, umat Islam yang telah bercampur dengan kaum Persia ingin memindahkan ilmu pengetahuan dan filsafat dari bahasa mereka menjadi bahasa Arab. Yang keenam, Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan lebih dahulu maju daripada kota Damaskus. Yang ketujuh, lancarnya hubungan kerjasama dengan negara-negara maju. Yang kedelapan, ditemukannya teknologi kertas untuk memudahkan dalam mendokumentasikannya. Yang kesembilan, secara umum tidak ada saingan yang berarti dari peradaban lainnya. Setelah mengalami masa keemasan ilmu pengetahuan selama lebih dari 5 abad, Islam akhirnya mengalami kemunduran pada tahun 1258 saat pasukan Mongol menyerang dan menghancurkan pusat peradaban sekaligus pusat ilmu pengetahuan Islam yang saat itu berada di kota Baghdad. Serangan ini menyebabkan kehancuran dan perpecahan umat Islam, dan akhirnya mereka saling berperang satu sama lain untuk memperebutkan tahta kekhalifahan selanjutnya. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat non-Muslim untuk membangun peradaban mereka kembali dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan yang selama ini didominasi oleh masyarakat Islam. Setelah sekian lama, pada awal abad ke-16, Islam akhirnya berhasil bangkit kembali saat dinasti Ottoman berhasil mengekspansi dirinya ke sebagian besar wilayah Eropa. Kemudian, pada awal abad ke-18, tokoh-tokoh seperti Sultan Ahmad III dari Turki, Muhammad Abd dari Mesir, dan Said Ahmad Khan dari India melakukan gerakan perubahan Islam, di mana mereka berusaha membuang jauh pemikiran kuno agar Islam semakin sesuai dengan dunia modern tanpa menghilangkan unsur-unsur Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maitri Dira Mustika dengan NIM belakang 037. Di sini saya akan menjelaskan tentang penemuan ilmuwan Islam terkait ilmu pengetahuan dan riset. Dalam sejarah Islam, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam waktu sekitar 5 abad lebih. Berkembangnya ilmu pengetahuan ini dimulai setelah masuknya gelombang Helenisme, yaitu gerakan penerjemahan ilmu-ilmu pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab yang dipelopori oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Cendekiawan Muslim pada masa kemajuan Islam tidak hanya menguasai ilmu dan filsafat yang mereka peroleh dari peradaban Yunani saja, tetapi mereka juga melakukan penyelidikan riset hasil mereka sendiri terhadap berbagai bidang ilmu. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu disebabkan karena etos keilmuan umat Islam yang sangat tinggi, dan karena Islam merupakan agama rasional yang memberikan porsi besar terhadap akal dan berkembangnya ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Salah satu pengaruh ilmu pengetahuan terhadap masyarakat dan kesehatan masyarakat adalah perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS harus diterapkan oleh setiap individu untuk menjaga kesehatannya dan mewujudkan lingkungan yang sehat. PHBS dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja. Ada 5 tatanan PHBS. Yang pertama, tatanan rumah tangga, seperti memberi ASI eksklusif, mencuci tangan dengan air dan sabun, menggunakan air bersih, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan lain sebagainya. Pada tatanan di sekolah, seperti mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih mengalir, menjaga konsumsi jajanan di kantin, rutin berolahraga, membuang sampah pada tempatnya, pemberantasan jentik nyamuk, dan juga menggunakan jamban. Kemudian pada tatanan tempat kerja seperti tidak merokok, rutin melakukan aktivitas fisik, membuang sampah pada tempatnya, serta menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan jenis pekerjaan. Lalu pada tempat-tempat umum, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun perorangan seperti pasar, tempat ibadah, terminal, ataupun tempat wisata, yaitu tidak meludah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, dan juga tidak merokok. Tatanan fasilitas kesehatan yang meliputi menggunakan air yang bersih, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok, tidak meludah sembarangan, dan memberantas jentik nyamuk. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, dari semua yang telah dipaparkan tadi dapat kita simpulkan bahwa Islam menjadi pegangan hidup bagi manusia. Nah, di dalamnya telah diatur semua aspek kehidupan, baik dan termasuk di dalamnya adalah keilmuan dan riset. Islam tidak hanya berbicara tentang keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga tentang menemukan kebenaran terhadap alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah.
Nah, Islam sendiri telah berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Hal tersebut terlihat dari sejarah Islam. Nah, kita sebagai kaum muslimin hendaklah terus mau belajar dan terus menggali ilmu dan tetap memegang nilai-nilai keislaman. Tanpa agama, ilmu akan kehilangan inspirasi-inspirasi. Demikian pula, tanpa ilmu, agama akan tertutup dan eksklusif.